saya memang berniat sowan ke Gusmus melalui Mbak Inas saya kontak. Saya kenal melalui Facebook aja dan beberapa kali Mbak Inas di sini ya, ketemu di Jogja di rumah saya. Kemudian saya nuwun sewu untuk sowan. Kebetulan Gusmus ada acara satu ziarah takziah di Kerapiak. Yang kedua ada agenda lain apa. Nah, saya pagi-pagi sowan ke tempat penginapannya Gusmus. Di situ ada Mbak Inas, Gusmus dan keluarga. Saya sowan, ngobrol, dikasih hadiah bukunya Gusmus dan wah luar biasa pokoknya. Nah setelah itu saya sama Mbak Inas nih, putrinya Gusmus. Mbak saya antar aja kalau Mbak Inas mau ke Kerapiak. Nah, udah saya antar Mbak Inas ke Kerapiak. Waktu itu Mas Ulil ke Jakarta ya, harus kembali ke Jakarta. Jadi saya Mbak Inas sama istri. Nah, Gusmus sudah berangkat duluan. Saya nyusul nih sama Mbak Inas. Takziah di Kerapiak kan ramai sekali, sampai agak siang. Waktu itu mau sudah jam 10-an. Nah, di perjalanan Mbak Inas tuh nanya saya, Mas Salim, kira-kira kalau kita silaturahim ke Buya bisa nggak ya? Ada apa nih? Kenapa Mbak? Ini Abah menanyakan kira-kira nih. Karena saat saya ngobrol dengan Gusmus itu saya memperkenalkan diri, rumahnya saya Nogotirto, tetangga Buya. Ya saya mencatut nama Buya lah, meskipun saya bukan siapa-siapanya. Saya agar mudah diingat gitu sama Gusmus, saya tetangganya Buya. Tapi Mbak Inas juga sudah memperkenalkan saya sebelumnya. Nah, ketika itu saya waktu nyopir, lalu saya coba telepon Buya. Buya, ini kebetulan Gusmus di Jogja. Kalau silaturahim gimana? Boleh nggak? Oh iya, itu. Jadi saya itu kayak calo gitu, mempertemukan secara ya cuma tukang penghubung aja. Lalu habis itu Gusmus, oke, kita Jumatan di sana di Nogotirto aja. Nah, ngobrol-ngobrol kita ke Nogotirto, mampir transit di rumah saya. Tadi Gusmus sekeluarga mampir di rumah saya, lalu bersih-bersih, persiapan untuk Jumatan. Lalu saya sudah kontak Buya ini Gusmus sudah di rumah saya transit, nanti mau Jumatan. Nah, Jumatan lah diantar. Saya antar Jumatan, keluarga besar pada di ini. Kemudian saya kontak ponaan untuk sama istri menyiapkan jamuan untuk Gusmus dan lain-lain. Nah, saat Jumatan, saya duduk di belakang Gusmus. Saya sudah melirik, Buya ada di sebelah selatan. Ini Gusmus duduk di sebelah agak utara. Di Masjid Korak gitu saya di agak utara, Buya di sana. Dan saya hafal tuh Buya biasanya memang duduk di sana pakai kursi. Begitu selesai, Gusmus wiridan, saya mendekati Buya, Gusmus di sana. Saya bilang begitu, terus saya, oh ya nanti saya ke sana. Buya selesaikan wiridnya, saya mendekati Gusmus. Lalu setelah saya mendekati Gusmus, Buya menyusul saya mendekat ke arah utara, sisi utara masjid itu di dalam. Lalu saya bilang, saya bisiki ini Buya datang ke sini. Langsung nengok sana melihat Buya berdiri menyambut, dan saya kayak kalau mengingat momen itu selalu berkaca-kaca ya. Beliau berpelukan, Assalamualaikum begitu. Dua-duanya salam, berpelukan, kemudian tidak menyampaikan sepatah kata pun. Masing-masing hanya diam dan berpelukan begitu. Saya berkaca-kaca dan saya yakin beliau berdua juga berkaca-kaca. Seperti ada kerinduan yang terlampiaskan dengan pelukan itu di masjid itu. Saya merasa itu hening sekali dan cukup lama mereka berpelukan. Kemudian itu suasana sudah kayak nggak ada apa-apa, semuanya sudah kayak saya fokus banget di situ. Lalu habis itu sudah, lalu gimana kabar Buya, lalu apa begitu, lalu mereka berbicara,
berdua, begitu saya menyaksikan betul-betul di samping mereka di hadapan mereka berhadapan-hadapan, saya di sini menyaksikan begitu. Saya mencoba menyadarkan diri, terus saya ambil foto saat mereka berpelukan, dan saya setelah mereka berpelukan itu saya hening, tidak apa-ngapain. Habis itu saya mencoba menikmati suasana dan ambil foto selfie saya di antara beliau berdua. Ya boleh ya foto ya, selfie. Itu foto yang luar biasa. Saya bertiga dengan Gusmus, dengan Buya, dan sulit sekali kayaknya itu dirancang. Jadi memang itu tidak direncanakan, tidak ada yang menskenario untuk ketemu dia, tidak, semuanya sebagai. Nah, setelah itu ngobrol, Buya, nanti kita sekeluarga akan silaturahmi ke rumah ya, boleh ya Buya? Oh boleh sekali gitu. Itu yang menyampaikan sendiri, Gusmus sendiri yang menyampaikan ke Abah. Nah, saya lalu pulang mempersilahkan Buya Abah dan keluarga dahar dulu. Mungkin juga Buya sudah menyiapkan, tapi saya sudah kontak Buya. Kita sudah menyiapkan makan siang di rumah. Nah, di situ saya antar sekeluarga besar itu ke rumah Buya, kemudian ngobrol. Saya tukang foto begitu di situ. Hanya duduk mendengar apa yang disampaikan Buya. Mereka saling mendoakan, kemudian bercerita mengenai waktu itu sebelum Pilpres kayaknya ya, jauh ya. Lalu mereka sudah agak, saya merasakan mereka mengkhawatirkan bangsa ini dengan politik yang carut marut gitu rupa. Mereka bercerita, dan ya ada itu hanya sedikit, tapi hari itu beliau berdua dan keluarga itu berbicara seperti keluarga sehari-hari gitu. Saya juga tidak berani mancing-mancing ke arah, karena itu betul-betul seperti pertemuan dua wali yang, kalau bahasa teman-teman NU ya, dua wali yang ketemu, kemudian seperti mudoroso, mereka menyampaikan dari hati ke hati. Dan terakhir ditutup mau pamit, Abah minta Buya mohon kita didoakan. Buya ya Pak Kiai yang memimpin doa. Gitu. Jadi Buya tidak mau mendoakan, justru malah Buya minta minta doa. Buya ya jadi seru-seru, akhirnya yang berdoa, kita mengamini semua, kemudian setelah itu pamitan, salam-salaman, peluk-pelukan lagi, keluarga sungkem dengan Buya, kemudian habis itu foto-foto di depan, habis itu pulang ke rumah saya, ngobrol sebentar, saya duduk-duduk, waktu itu istri saya lagi hamil, lalu saya minta doakan, dan lain-lain lah. Kebetulan itu momen tak terlupakan, dan setelah itu pulang dan menjadi titik awal saya merasa orang yang sama dengan Buya, sangat egaliter, sekali diajak curhat begitu, dan ketika saya sowan ke Rembang juga diterima secara luar biasa. Terima kasih sudah mengingatkan memori yang sangat manis, dan kalau meskipun manis tapi saya selalu terharu kalau bicara soal itu.